Hai, assalamualaikum teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi ini tuh saya masih di rumah orang tua. Sebenarnya udah mau pulang hari ini juga ya teman-teman. Ini videonya saya take di hari Minggu. Jadi selama masih di sini tuh saya nggak sempat buat ngonten ya teman-teman. Lagi males aja mau ngonten. Nah, ini pas udah mau pulang aja baru saya videoin sedikit-sedikit keadaan di sini. Nah, itu mama saya di sana lagi nyangkul ya, teman-teman. Ini tuh banyak rumput. Jadi dicangkulin sama mama saya. Di sini tuh pagi-pagi kayak gini dingin ya, teman-teman, cuacanya karena kan ini tuh daerah pegunungan. Terus air di sini juga kalau buat mandi itu dingin banget ya, mau dia pagi, siang ataupun malam. Ini kakak sini juga lagi ngopi di teras rumah. Kalau si Ade dia itu belum bangun, masih tidur juga. Soalnya ini juga baru jam 6 pagi, jadi dia itu masih ngantuk. Nah, ini videonya saya lanjut lagi, kalau nggak salah ini udah jam 8. Ini tuh sebenarnya lagi gerimis ya teman-teman, tapi kita tetap paksain buat pergi. Soalnya kita itu mau mampir dulu ke pasar. Oh ya, ini kita perginya sama kakak ipar saya yang perempuan. Jadi saya itu udah bilang semalam kalau saya itu minta diantarin ke rumah ya. Dan alhamdulillah kakak ipar saya mau nganterin kita. Ya beginilah ya, nggak bisa bawa motor sendiri, jadi kemana-mana itu harus minta diantarin. Seperti biasa ini si adek maunya duduk di depan, padahal ini tuh lagi gerimis. Dan dia juga nggak bawa jaket ya teman-teman. Pas kesini tuh kan kita naik bentor, jadinya saya nggak sempat kepikiran gitu buat pakein dia jaket. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai basah ya teman-teman, karena ditutupin sama jilbab kakak ipar saya. Oke, jadi ini videonya saya lanjut lagi pas udah sampai di rumah. Tadi pas di pasar saya nggak sempat ngonten ya karena udah buru-buru banget. Lagian juga saya itu cuma beli beberapa bumbu dapur aja yang udah pada habis. Jadi ya udah, videonya saya lanjut aja pas udah di rumah. Nah, ini tetangga-tetangga saya itu lagi pada nggak ada di rumah ya, kayaknya mereka itu pada kerja. Soalnya rumahnya itu pada tutup semua. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah kecil kita, Masya Allah. Oke, ini anak-anak pas baru sampai udah pada menggambar, udah ngambil pensil warna sama buku. Oh ya, ini tuh si adek pas di rumah mama saya sempat jatuh di tangga lagi ya teman-teman. Jadi itu hidungnya ada bekas apa ya, bekas luka kayak gitu. Jadi saya cuma tinggal sebentar aja ke kamar mandi, tapi dia udah jatuh ya teman-teman. Dia itu main kejar-kejaran gitu sama kucing. Jadi dia bawa tali, terus dia dikejar sama kucing, makanya dia itu jatuh ya Allah. Sampai jidatnya itu benar-benar bengkak, tapi alhamdulillah sekarang udah kempes lagi. Setiap ke sana pasti pulangnya bawa bekas luka. Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi di depan itu ruangannya benar-benar berantakan, tapi nanti aja ya saya beresin area situ. Saya mau beres-beres di dapur dulu. Nah, di sini saya mau pindahin dulu gelas-gelas yang kotor sama toples. Oh ya, di sini ada perabotan kakak ipar saya belum sempat diantarin juga ya teman-teman. Terus di sini saya mau unboxing oleh-oleh lagi dari mama saya. Jadi pertama-tama ini ada bumbu. Ini tuh bumbu buat apa ya? Rempah-rempah gitu yang udah ditumbuk buat daging, tapi ternyata saya tuh udah nggak punya daging di kulkas, padahal saya pikir itu masih ada di freezer, tapi ternyata udah nggak ada. Padahal udah dikasih bumbu yang udah ditumbuk gitu sama mama saya. Yang di freezer itu tinggal tulang-tulang gitu, jadi itu tulangnya udah saya kasihin ke mama saya teman-teman. Tadi saya titipin sama kakak ipar saya. Oke, lanjut, ini saya dikasih terong lagi, dikasih cabai juga, terus dikasih minyak ya yang buatan mama saya sendiri. Padahal saya itu tadi nggak mau bawa terongnya ya teman-teman, cuma mama saya itu maksa karena kan saya juga masih punya di kulkas. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, saya ambil aja. Soalnya buat terong mama saya itu nggak pernah habis, gantian terus.
Padahal banyak juga yang pada ngambil tapi tetap aja nggak habis. Terus untuk cabai ini juga banyak ya teman-teman, saya itu punya banyak stok cabai. Jadi yang udah lama itu cabainya nanti mau saya petik aja tangkainya, terus nanti mau saya tumbuk dan saya masukin ke freezer biar lebih tahan lama. Nah ini saya satuin aja untuk cabainya, ini tuh cabai dari mertua terus yang saya beli juga di pasar. Kebetulan untuk stok sambal yang udah ditumbuk itu tinggal sedikit ya teman-teman. Jadi nanti saya mau nyetok lagi biar kalau mau masak itu gampang ya, nggak perlu repot-repot lagi harus numbuk. Oke, ini saya mau lanjut buat lap-lapin kulkas ya, soalnya agak kotor. Nah di kulkas ini ada ikan yang saya beli tadi di pasar, itu baru saya masukin ke bagian bawah ya karena tadi buru-buru. Takutnya kalau ditaruh di luar nanti dibawa sama kucing, dan saya juga belum sempat naruh di freezer ya karena tadi nemanin kakak ipar saya dulu. Oke, udah selesai lap-lapin dalam kulkas. Terus ini saya mau minta tolong sama kakak Cindy buat petikin tangkai cabenya karena saya masih harus beberes lagi. Oke, ini saya mau simpan minyak ya teman-teman. Alhamdulillah dapat minyak lagi dari mama saya. Padahal ini juga saya masih punya minyak ya teman-teman, yang dari mama saya. Ini masih 2,5 botol kayak gini, Masya Allah. Soalnya ini tuh minyaknya jarang saya pakai, paling saya makainya buat kayak numis sayuran atau buat bikin sambal. Nah udah selesai simpan minyak, terus di sini tuh saya mau mau potong pepaya dulu. Jadi ini tuh kan waktu itu saya tinggal dalam keadaan mentah. Saya pikir pas saya pulang juga masih belum terlalu matang kayak gini, tapi ternyata ini tuh udah kematangan banget ya, dan sebagian udah busuk. Jadi ini saya potong aja. Ini mau saya buang yang udah busuk. Masya Allah, ini tuh padahal saya suka banget sama buah pepaya, tapi karena udah busuk jadi yang bagian busuknya mau saya buang. Terus ini sebagian lagi mau saya simpan lagi di kulkas. Nah karena di sini tuh saya lagi pengen makan pepaya, jadi saya langsung aja mau ambil, saya potong kecil aja kayak gini. Nah udah selesai makan buah pepayanya, ini langsung aja mau saya masukin ke dalam kulkas. Entah kapan bisa punya pohon pepaya sendiri, jadi nggak perlu beli-beli ya teman-teman. Ini tuh nggak beli juga sih, cuma pemberian dari kakak ipar saya. Saya itu entah kapan hari pernah nanam yang udah dijemur, yang bijinya itu udah kering, tapi ternyata sampai dengan sekarang belum tumbuh juga. Nggak tahu deh gimana caranya biar pepayanya itu tumbuh. Padahal udah saya semai di dalam pot, tapi nggak tahu deh kenapa nggak tumbuh-tumbuh. Oke, lanjut ke videonya. Jadi ini tuh yang saya beli di pasar tadi ya teman-teman. Cuma bawang putih sama bawang merah aja karena kebetulan itu udah mau habis di rumah. Terus juga di sini saya beli sabun cuci karena sabun cuci saya di rumah tinggal sedikit, takutnya nanti malah kehabisan. Jadi ya udah beli aja buat stok. Jadi pas ke pasar tadi itu kita buru-buru ya teman-teman karena kakak ipar saya juga harus pergi lagi mau jemput kakak ipar saya yang satu mau ke pasar. Nah di sini untuk bawang putih sama bawang merahnya saya campur aja ya teman-teman. Di sini saya beli bawang merahnya 20.000, terus bawang putihnya 5.000 aja. Oke, di rak ini masih ada sisa bawang merah dan bawang putih, jadi saya masukin aja ke keranjang. Terus di sini juga ada kayu manis, ada cengkeh, ada pala, cuma itu tuh jarang saya pakai ya teman-teman. Dan lanjut di sini saya mau nge-refill micin. Kebetulan untuk toplesnya itu udah kosong. Soalnya ini tuh mau saya simpan kayak toples gitu untuk masako sama micinnya. Oh ya, ini toples gula saya udah kosong ya. Tadi saya nggak sempat beli gula, tapi nggak apa-apa lah ya. Lagian juga nggak ada pak suami yang mau ngopi. Oke, udah selesai simpan micin sama masako. Di sini saya mau lanjut untuk salin minyak. Ini minyak yang saya beli kapan hari itu di warung tetangga. Jadi mau saya salin ke tempatnya kayak gini biar lebih enak dipandang gitu ya. Sebelumnya untuk botolnya ini udah bersih ya, udah saya cuci pas waktu itu. Lanjut untuk odol si ade ini saya taruh aja di tempat sabun. Nah karena saya lagi di kamar mandi, jadi sekalian aja saya mau bersihin bak-bak air ini ya teman-teman. Ini udah kotor banget karena kan beberapa hari ditinggal. Jadi biasanya kalau ditinggal terus nggak ada orang di dalam rumah, ini tuh bakal licin gitu ya, terus bakal berdebu juga, jadi harus dibersihin. Makanya ini mau saya sikat-sikat aja, tapi nggak terlalu yang bersih-bersih banget juga ya teman-teman. Yang penting udah sedikit hilang gitu kotorannya ini. Untuk
Untuk bagian bawahnya itu nggak saya sikat-sikat karena nggak ada gunanya, soalnya itu kan naruhnya masih di tanah jadi pasti kotor lagi. Untuk bak airnya yang satunya juga mau saya sikat-sikat. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu kepakai gitu ya teman-teman, yang kepakai itu cuma satu, karena biasanya kalau udah habis air yang di sini tinggal diputar aja gitu kerannya, jadi air yang di sebelah sini tuh kadang suka nggak kepakai gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, tetap aja ini kita isi nanti. Soalnya kan takutnya nanti kalau misalkan listriknya padam terus airnya nggak ada semua, kan kita mau mandi pakai apa, soalnya udah pernah kayak gitu. Oke, akhirnya selesai juga untuk sikat-sikat bak airnya. Terus di sini saya mau lanjut untuk nyuci tutup ember ini. Jadi tutup ember ini tuh nggak tahu kenapa sering bergerak gitu ya teman-teman, padahal sering dicuci, tapi nggak tahu kenapa walaupun udah dicuci tetap aja bergerak putih-putih kayak gini. Siapa juga nih teman-teman yang tutup embernya kayak saya. Paling cuma saya aja kali ya. Oke, seperti biasa di sini tidak lupa saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support saya selama ini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, semoga selalu diberikan kebahagiaan, dimudahkan urusan kita dan dilancarkan juga rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi ini tuh saya mau salin air. Sebelumnya di sini untuk tempat airnya udah saya cuci. Cuma yang saya cuci itu bagian dalamnya aja ya teman-teman, bagian luarnya enggak. Karena masih agak bersih juga kan. Dan di sini saya mau lanjut aja buat masak air lagi yang baru. Soalnya tempat air minum saya itu sisa sedikit ya teman-teman air minumnya, jadi harus diisi lagi. Selesai masak air, di sini saya mau lanjut buat lap-lapin meja sama perabotan dapur. Oh ya, di sini tuh ada susu apa ya? Susu kental manis. Itu udah lama, udah kadaluarsa juga. Jadi itu nanti nggak saya pakai lagi ya teman-teman, mau saya buang. Terus itu tadi untuk toples kue lebaran saya simpan lagi ke tempatnya karena tadi saya apa ya? Tadi itu saya ngambil kue di situ, jadi belum sempat saya balikin. Nah, selesai lap-lapin meja, di sini saya mau lanjut aja buat sapu-sapu lantai dapur. Ini saya belum nyuci piring ya teman-teman, nanti aja, soalnya juga kan cucian piringnya masih sedikit. Habis nyapu ini saya juga mau lap-lapin luar kulkas ya teman-teman, soalnya kan tadi yang saya bersihin itu cuma bagian dalamnya. Sebenarnya ini nggak terlalu kotor juga ya, karena belum lama kan saya bersihin, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini saya bersihin lagi, soalnya kan beberapa hari ini saya tinggal, jadi ada sedikit debu gitu. Alhamdulillah saya benar-benar bersyukur banget karena kulkasnya itu bagian bawahnya udah dingin lagi ya teman-teman. Karena kalau mau servis itu harus ngeluarin budget lagi ya teman-teman, sedangkan kulkasnya itu kan belum lama juga dibeli. Untungnya itu belum ada bagian dalam yang diganti gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi di sini saya mau masak. Ini saya masak nasi dulu ya. Kalau untuk lauk nanti aja. Karena siapa tahu anak-anak itu mau minta makan, jadi tinggal didadarin telur aja. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.